Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya menghadapi tantangan fisik, tetapi juga ujian spiritual dan mental. Islam sebagai agama yang menyeluruh tidak hanya mengatur tata cara ibadah, tetapi juga memberikan pedoman tentang bagaimana menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan dalam Islam merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik, karena tubuh yang sehat akan memudahkan seorang hamba dalam menjalankan ibadah dan kewajibannya. Sakit kepala merupakan salah satu keluhan fisik yang umum dirasakan oleh banyak orang. Dalam ilmu medis, sakit kepala dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stres, kurang tidur, atau tekanan darah tinggi. Namun, dalam pandangan Islam, ada dimensi yang lebih dalam untuk memahami penyebab sakit kepala, yaitu keterkaitannya dengan dosa-dosa atau perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang. Dosa-dosa tertentu diyakini dapat menimbulkan tekanan batin dan mengganggu ketenangan jiwa, yang kemudian memengaruhi kesehatan fisik, termasuk menyebabkan sakit kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa hati yang tenang adalah kunci kebahagiaan dan kesehatan. Ketika seseorang jauh dari Allah dan terjerumus dalam dosa, hatinya menjadi gelisah dan tidak tenteram. Dalam kondisi ini, tubuh juga akan merespons dengan berbagai gejala, salah satunya sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa menjaga diri dari dosa juga merupakan salah satu bentuk menjaga kesehatan. Berikut adalah 10 dosa yang diyakini dalam Islam dapat menjadi penyebab sakit kepala dan bagaimana pengaruhnya terhadap keseimbangan jasmani dan rohani. 1. Mengabaikan sholat. Sholat merupakan pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Ia adalah sarana komunikasi langsung antara hamba dan penciptanya. Ketika seseorang mengabaikan sholat, ia pada dasarnya telah memutus hubungan spiritual yang vital dalam hidupnya. Hubungan ini ibarat aliran energi ruhani yang menjaga keseimbangan hati dan pikiran. Mengabaikan sholat berarti membiarkan hati kosong dari cahaya ilahi, dan kekosongan ini akan mengundang kegelapan berupa kecemasan, kebingungan, dan keresahan jiwa. Dalam kondisi spiritual seperti itu, seseorang menjadi mudah terganggu secara emosional dan mental. Kecemasan yang berlarut-larut, perasaan tidak tenang, dan pikiran yang kacau akan menekan saraf-saraf otak dan pusat emosi dalam tubuh. Tekanan inilah yang secara fisik dapat memicu sakit kepala, terutama jenis sakit kepala tegang. Sakit kepala ini bukan semata-mata persoalan fisik, tetapi juga cerminan dari ketidakteraturan spiritual yang diciptakan oleh kelalaian terhadap kewajiban sholat. Lebih dari itu, meninggalkan sholat juga menjauhkan seseorang dari momen-momen relaksasi batin. Gerakan sholat mengandung ritme yang menenangkan dan berdampak positif terhadap sistem saraf pusat. Dengan sholat, detak jantung menjadi stabil, dan sistem pernapasan menjadi lebih teratur. Maka ketika sholat diabaikan, seseorang kehilangan manfaat ini dan tubuh pun menjadi lebih rentan terhadap ketegangan, yang pada akhirnya dapat mewujud sebagai sakit kepala. 2. Menyimpan dendam. Dendam adalah luka batin yang dibiarkan terbuka tanpa penyembuhan. Dalam Islam, menyimpan dendam merupakan sikap yang tidak dianjurkan karena ia merusak ketulusan dan ketenangan hati. Orang yang menyimpan dendam hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Ia terus-menerus menghidupkan kembali peristiwa menyakitkan itu dalam pikirannya, dan ini menciptakan siklus stres yang tidak pernah usai. Ketika hati penuh dengan kebencian, pikiran akan dipenuhi oleh skenario-skenario negatif. Hal ini membuat seseorang terus-menerus berada dalam kondisi mental yang tegang dan tidak damai. Beban emosional seperti ini menyebabkan otak bekerja dalam keadaan siaga bahaya yang berkelanjutan. Tubuh, sebagai respon alami terhadap tekanan itu, akan menunjukkan gejala fisik, salah satunya adalah sakit kepala berkepanjangan. Selain itu,
Dendam seringkali menimbulkan gangguan tidur, irama napas yang tidak stabil, dan detak jantung tidak normal. Semua ini berkontribusi terhadap munculnya ketegangan otot di sekitar kepala dan leher, yang pada akhirnya memicu sakit kepala. Dendam adalah racun yang merusak jiwa dan tubuh secara perlahan. Islam menganjurkan pemaafan bukan hanya demi kebaikan orang lain, tetapi juga sebagai sarana penyembuhan batin dan fisik diri sendiri. 3. Durhaka kepada orang tua. Berbuat durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa besar dalam Islam, tetapi juga bentuk penolakan terhadap sumber keberkahan hidup. Orang tua adalah perantara keberadaan manusia di dunia. Ketika seseorang menyakiti hati orang tua, baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka ia sebenarnya menutup pintu-pintu rahmat dalam hidupnya. Hal ini akan berimbas pada kegelisahan jiwa yang sulit dijelaskan. Durhaka kepada orang tua menimbulkan konflik batin dalam diri seseorang. Rasa bersalah, rasa malu, dan penyesalan yang disangkal seringkali terpendam dalam bawah sadar. Beban psikologis ini menciptakan tekanan yang konstan terhadap sistem saraf. Akibatnya, penderita bisa mengalami gejala seperti sakit kepala menahun, migrain, atau gangguan tidur. Selain itu, orang yang durhaka akan mengalami ketidaktenangan hidup yang tidak bisa diatasi dengan materi atau kesenangan dunia. Ada rasa hampa yang terus membayangi, dan ini menciptakan kegelisahan mental yang bisa berdampak secara fisik. Sakit kepala yang muncul bukan karena kurang gizi atau faktor lingkungan, tetapi karena tekanan spiritual dan emosional yang berasal dari dosa durhaka kepada orang tua. 4. Berbohong. Berbohong adalah perilaku yang menghancurkan fondasi kepercayaan dan merusak ketulusan hati. Orang yang terbiasa berbohong akan hidup dalam dunia penuh ketakutan. Takut kebohongannya terbongkar, takut kehilangan reputasi, atau takut akan konsekuensi dari tipuannya sendiri. Ketakutan-ketakutan ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Ketika seseorang berbohong, otaknya dipaksa bekerja lebih keras untuk mengingat dan menyusun narasi palsu. Proses ini menimbulkan ketegangan pada pusat kognitif otak. Akibatnya, otot-otot kepala dan leher menjadi tegang, aliran darah ke otak menjadi tidak stabil, dan ini berkontribusi terhadap timbulnya sakit kepala. Berbohong, selain menipu orang lain, juga menyiksa diri sendiri dengan tekanan psikologis yang terus-menerus. Selain itu, berbohong menyebabkan rusaknya hubungan sosial dan menimbulkan rasa terasing. Keadaan ini memperburuk kondisi mental dan mengurangi kadar hormon bahagia seperti serotonin. Orang yang jujur cenderung hidup lebih tenang dan jarang mengalami gangguan psikosomatik. Sebaliknya, pendusta hidup dalam tekanan batin yang bisa muncul dalam bentuk sakit kepala kronis. 5. Menyebar gibah. Gibah adalah perbuatan yang menodai kesucian lisan dan merusak kehormatan sesama. Orang yang suka menggunjing selalu memikirkan keburukan orang lain. Pikiran seperti ini menciptakan suasana batin yang penuh prasangka, iri hati, dan kebencian. Keadaan ini jauh dari ketenangan yang diajarkan Islam. Kebiasaan membicarakan aib orang lain akan mengotori hati dan membuat pikiran tidak sehat. Orang yang sering melakukan gibah cenderung tidak puas terhadap hidupnya sendiri dan mencari pelarian dengan membicarakan kesalahan orang lain. Kondisi ini menciptakan konflik batin yang berkepanjangan. Ketegangan emosional akibat gibah bisa menjadi pemicu utama dari migrain dan sakit kepala yang menyerang tiba-tiba. Gibah juga merusak kualitas ibadah seseorang. Ketika hati kotor, maka ibadah menjadi berat dan tidak menghadirkan ketenangan. Ketika hubungan dengan Allah terganggu, maka jiwa akan terus diliputi kecemasan. Sakit kepala akibat tekanan spiritual seperti ini seringkali tidak dapat disembuhkan dengan obat, melainkan dengan taubat dan membersihkan hati dari kebiasaan buruk. 6. Melanggar janji. Janji adalah tanggung jawab moral yang melekat pada kepribadian seseorang. Dalam Islam, menepati janji adalah tanda dari keimanan dan kejujuran. Ketika seseorang melanggar janji, ia mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Hal ini bukan hanya mencederai orang lain, tetapi juga menciptakan tekanan batin dalam diri pelaku. Orang yang suka melanggar janji seringkali merasa tidak nyaman dalam pergaulan sosial. Ia dihantui rasa bersalah, malu,
dan kekhawatiran bahwa kebohongannya akan terungkap. Perasaan ini menciptakan tekanan psikologis yang kronis. Rasa bersalah yang tidak diselesaikan dengan jujur akan tertanam dalam alam bawah sadar dan mempengaruhi kesehatan secara perlahan, termasuk menyebabkan sakit kepala yang tidak kunjung reda. Tubuh manusia bereaksi terhadap kebohongan dan pengingkaran melalui sistem saraf. Hormon stres seperti kortisol akan meningkat, menyebabkan ketegangan otot, aliran darah yang tidak stabil, dan inflamasi ringan di otak. Semua ini bisa menyebabkan migrain atau sakit kepala tegang yang sangat menyiksa. 7. Mengabaikan kesehatan diri. Islam menempatkan kesehatan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. Tubuh adalah kendaraan bagi jiwa, dan mengabaikannya sama dengan tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan. Seseorang yang tidak peduli terhadap pola makan, istirahat, dan kebersihan, membuka pintu bagi penyakit, termasuk sakit kepala. Kurangnya tidur, konsumsi makanan yang tidak sehat, serta kebiasaan stres tanpa pengelolaan yang baik menyebabkan sistem tubuh terganggu. Tekanan darah tidak stabil, metabolisme melambat, dan aliran darah ke otak menjadi terhambat. Akibatnya, otak tidak mendapatkan cukup oksigen, dan sakit kepala pun muncul sebagai tanda peringatan. Mengabaikan kesehatan juga berarti mengabaikan amanah Allah. Jika seseorang membiarkan tubuhnya terus-menerus dalam kondisi lelah, tidak sehat, dan tidak bertenaga, maka tubuh akan meminta haknya melalui gejala-gejala fisik. Salah satunya adalah sakit kepala. Maka menjaga kesehatan adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. 8. Memiliki pikiran negatif. Pikiran adalah kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Pikiran negatif seperti khawatir berlebihan, rasa takut yang tidak beralasan, dan pesimisme akan menciptakan medan energi negatif dalam diri. Islam mengajarkan agar seorang muslim senantiasa berpikir positif, baik kepada Allah, diri sendiri, maupun orang lain. Orang yang tenggelam dalam pikiran negatif hidup dalam tekanan mental terus-menerus. Pikiran seperti ini menciptakan kecemasan dan ketakutan imajiner yang berdampak nyata pada fisik. Otak akan terus-menerus dalam kondisi waspada, dan ini menyebabkan ketegangan otot serta ketidakseimbangan hormon, yang ujung-ujungnya bisa memunculkan sakit kepala. Pikiran negatif juga menjauhkan seseorang dari rasa syukur. Ia akan selalu merasa kurang, tidak bahagia, dan lelah secara mental. Keadaan ini menjadikan tubuh kehilangan keseimbangan dan tidak mampu melawan stres dengan efektif. Maka, salah satu kunci menghindari sakit kepala adalah dengan menjaga pikiran tetap positif dan berserah diri kepada kehendak Allah. 9. Terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ketika seseorang terlalu sibuk mengejar dunia, harta, jabatan, atau kesenangan, tanpa mengingat Allah, maka ia akan merasa hampa meskipun telah memperoleh segalanya. Jiwa yang tidak diberi makanan rohani, akan mengalami kelaparan spiritual. Kondisi ini menciptakan stres mental yang dalam. Kegiatan duniawi yang berlebihan membuat seseorang lupa beristirahat, lupa berzikir, dan lupa bersyukur. Akibatnya, tubuh mengalami kelelahan kronis dan ketidakseimbangan hormon. Sakit kepala sering muncul sebagai sinyal tubuh bahwa ia sedang kelelahan, baik secara fisik maupun rohani. Sibuk duniawi tanpa keseimbangan rohani juga menciptakan rasa cemas terhadap masa depan dan ketakutan akan kegagalan. Perasaan seperti ini memperbesar tekanan batin, yang sangat berpotensi memicu sakit kepala dan gangguan psikosomatik lainnya. 10. Mengabaikan hubungan sosial yang baik. Manusia adalah makhluk sosial. Islam menganjurkan silaturahmi dan kepedulian sosial sebagai bagian dari iman. Mengabaikan hubungan sosial berarti menutup pintu kasih sayang dan mengurung diri dalam kesendirian. Kesepian yang berkepanjangan akan melahirkan rasa putus asa, keterasingan, dan stres mental. Seseorang yang tidak menjaga hubungan sosial akan kehilangan sistem pendukung emosional. Ketika ia menghadapi masalah, tidak ada tempat untuk berbagi. Beban batin yang tidak tertuang akan menumpuk dan berubah menjadi tekanan psikologis. Hal ini seringkali mewujud dalam bentuk sakit kepala, rasa berat di kepala, dan kelelahan mental.
Hubungan sosial yang baik membantu menjaga keseimbangan emosi. Pelukan hangat, kata-kata penyemangat, dan perhatian dari orang lain terbukti secara ilmiah mampu mengurangi stres dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Maka, menjalin hubungan sosial bukan hanya perintah agama, tapi juga kebutuhan fisiologis untuk menjaga kesehatan, termasuk mencegah sakit kepala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang kesehatan sebagai cerminan dari kondisi ruhani seseorang. Dosa-dosa yang dilakukan tidak hanya berdampak pada kehidupan akhirat, tetapi juga dapat memberikan efek nyata dalam kehidupan dunia, termasuk gangguan kesehatan seperti sakit kepala. Ketika hati tidak tenang dan pikiran dipenuhi dengan beban dosa, tubuh akan merespons dalam bentuk gejala fisik. Oleh karena itu, menjaga diri dari dosa tidak hanya mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Islam memberikan pedoman yang lengkap tentang bagaimana manusia bisa hidup sehat, tenang, dan bahagia, yaitu dengan menjalani hidup yang bersih dari dosa dan penuh dengan amal saleh. Kebersihan hati adalah fondasi dari kesehatan tubuh. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk selalu muhasabah diri, bertaubat atas kesalahan, dan memperbaiki diri. Dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, serta mendekatkan diri kepada Allah, hidup kita akan lebih berkah, tenang, dan sehat, baik secara lahir maupun batin. Sakit kepala bisa menjadi isyarat agar kita kembali kepada jalan yang benar, jalan Islam yang lurus dan penuh rahmat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.